Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kembali lagi dengan saya Mukminat Bawolu. Pada kali ini kita akan membahas satu materi. Izinkan saya untuk membuka materinya dalam bentuk PowerPoint. Seperti yang sudah dicatat di sini adalah langkah untuk menyusun asesmen diagnostik. Sekali lagi, judul kita adalah langkah untuk menyusun asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Yaitu jenis asesmen yang digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman awal atau tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kebutuhan siswa sebelum memulai suatu program pembelajaran atau pelatihan. Nah, tujuan utama dari asesmen diagnostik adalah untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman atau kemampuan siswa pada awal pembelajaran agar pendidik dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Kemudian ada identifikasi tujuan asesmen. Pertama, kita perlu menentukan tujuan utama dari asesmen diagnostik, yaitu untuk mengidentifikasi pemahaman awal siswa tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian kita perlu menjelaskan secara jelas apa yang ingin kita ketahui tentang tingkat pemahaman siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian ada pilih metode dan instrumen asesmen. Pertama, kita perlu memilih metode dan instrumen asesmen yang sesuai dengan tujuan asesmen diagnostik. Kemudian metode yang umum digunakan meliputi tes, tertulis, wawancara, observasi, atau tugas proyek. Oke. Mengidentifikasi atau identifikasi materi yang akan diuji. Pertama, kita perlu menentukan materi atau konsep kunci yang akan diuji dalam asesmen diagnostik. Kedua, kita perlu memilih konsep-konsep yang penting dan menjadi dasar untuk memahami materi terlebih lanjut. Kemudian, kita perlu membuat pertanyaan atau tugas yang relevan. Pertama, kita perlu membuat pertanyaan atau tugas yang relevan dengan materi yang akan diuji. Kemudian, kita perlu memastikan pertanyaan atau tugas dapat mengungkapkan pemahaman siswa secara mendalam tentang konsep yang kita uji. Kemudian, kita perlu memastikan keterukuran pertanyaan atau tugas. Pertama, pastikan setiap pertanyaan atau tugas memiliki kriteria penilaian yang jelas dan terukur. Kemudian, kita perlu menggunakan rubrik penilaian jika diperlukan untuk memudahkan dalam menilai jawaban atau kinerja peserta didik kita. Kemudian ada uji coba instrumen asesmen. Pertama, uji coba instrumen asesmen secara kecil-kecilan terlebih dahulu untuk memastikan kejelasan dan keefektifan pertanyaan atau tugas. Kemudian, perhatikan tanggapan siswa atau peserta didik dan hasil asesmen untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian ada buat waktu yang tepat. Pertama, tentukan waktu yang cukup untuk menjalankan asesmen diagnostik tanpa terlalu membebani siswa atau mengganggu jadwal pembelajarannya. Kemudian, kita perlu memastikan waktu yang cukup untuk menganalisis hasil asesmen dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan hasil tersebut. Oke. Analisis hasil asesmen. Pertama, kita perlu menganalisis hasil asesmen untuk memahami pola pemahaman peserta didik dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian, kita perlu menggunakan data hasil asesmen sebagai dasar untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Sebagai kesimpulannya bahwa dengan memperhatikan langkah-langkah di atas, kita dapat menyusun asesmen diagnostik yang efektif untuk mengidentifikasi pemahaman awal peserta didik tentang materi yang akan dipelajari dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, untuk kita semua sebagai tenaga pendidik atau guru-guru, kita perlu memahami cara menyusun diagnostik ini. Hal ini dapat membantu kita untuk melakukan proses pembelajaran kita dengan baik untuk peserta didik kita yang akan menerima materi-materi yang ingin kita berikan.
Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kiranya materi ini boleh menjadi bekal untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.